Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Salimuddin dengan NIM 1122117. Kali ini saya akan membuat video mengenai array base sequence. Nah, jadi contoh anunya mungkin itu kita akan menerapkan konsep OP tersebut untuk membuat sebuah game yang sederhana. Nah, adapun game sederhana ini adalah berupa hex game atau sebuah permainan atau sebuah sistem yang nantinya dapat menyimpan dan mengelola skor tinggi atau high score. Oke. Adapun gambaran umum high score ini yang akan kita buat, yakni yang pertama nanti kita akan bisa untuk menambahkan skor tinggi atau high score yang baru ke dalam papan skor. Kemudian yang kedua, kita bisa untuk melihat daftar skor tinggi atau high score yang ada pada saat itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa menghapus seluruh papan skor yang sudah ada. Dan yang keempat, kita juga akan menyediakan atau akan juga mengimplementasikan juga dengan desain antarmuka atau interface UI atau user interface, yakni berupa menu yang mudah dan nyaman untuk kita gunakan agar bisa berinteraksi dengan sistem atau explore game sederhana yang kita akan buat nanti dengan konsep OP. Nah, oke. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk memasuki tahap demi tahap pembuatan hex game sederhana dengan konsep OP. Oke, jadi yang pertama-tama itu kita membutuhkan adalah kita menginstal sebuah modul. Nah, modul yang kita install ini berguna sebagai penunjang jalannya sistem ataupun aplikasi game sederhana yang akan kita buat. Nah, jadi adapun caranya adalah kita tekan, kita masuk ke CMD. Nah, selanjutnya kemudian setelah kita masuk di command prompt ini, kita jalankan dengan run as administrator. Nah, kita pilih yes. Nah, kemudian setelah begini, kita command prompt dengan mode administrator. Nah, jadi untuk modulnya itu yang perlu kita install adalah ada dua, yakni Pillow dan juga T-Killer. Yang pertama itu install pip spasi install. Nah, Pillow. Oke, kemudian sudah. Nah, jadi untuk ini kita harus terhubung dengan internet. Untuk modul-modul yang dibutuhkan ini kita memerlukan koneksi internet untuk mendownloadnya. Nah, kalau misalnya tampil seperti ini, berarti sudah terproses ya, sudah terupgrade, sudah terinstall. Nah, jadi selanjutnya setelah ini kita install lagi. Kemudian kita hapus install modul yakni T-Killer. Nah, kemudian setelah itu OTK. Nah, oke, setelah kita enter, nah kemudian kita tunggu karena proses instalasinya modulnya. Nah, di sini tuh sudah terinstall.
Nah, ketika sudah terinstall, kita langsung keluarkan saja CMD-nya ini. Oke, setelah kita keluarkan, kita masuk ke tahap yang kedua, kita masuk ke VS Code-nya. Nah, kemudian tapi sebelum itu kita harus membuat folder dulu. Nah, berhubung di sini foldernya saya sudah buat, langsung saja kita akan buka game. Nah, foldernya itu game. Oke. Nah, setelah itu ada ini file kosong ya, di folder kosong. Nah, oke, kita file kosong, kemudian kita isikan sebuah file di dalam folder ini. Nah, kita isikan filenya, yakni misalnya itu saya beri nama dengan game.py. Oke, kita akan membuatnya dengan menerapkan konsep OOP dari Python. Oke, selanjutnya, kemudian di sini kita langsung tekan Ctrl. Nah, oke, selanjutnya, oke, di sini langsung kita mengoding saja. Yang pertama itu kita akan mengimpor library. Nah, jadi di sini impor ke kebutuhan kita, dan di sini tuh kita mengimpor library untuk impor. Kita di sini mengimpor library tkinter. Tkinter as tk. Nah, maksudnya di sini kita mengimpor pustaka tkinter dengan alias tk. Nah, betul. Nah, yang akan kita gunakan untuk memudahkan penulisan. Oke. Kemudian yang kedua kemudian from tkinter import message box. Nah, di sini kita mengimpor message box dari tkinter. Nah, yang akan kita gunakan untuk menampilkan pesan dialog. Oke. Kemudian yang ketiga di sini from tkinter, from tkinter import font. Nah, bisa dilihat font alias kita aliaskan dengan TKF. Nah, jadi di sini maksudnya kita mengimpor modul namanya font dari tkinter dengan alias TKF atau TK font. Nah, ya, untuk pengaturan font nantinya. Nah, dan yang keempat from fill. Oke, di sini harus fill. Nah, terus import image. Nah, setelah itu image corps image tk. Nah, di sini kita mengimpor image dan juga image tk dari pustaka pillow. Nah, untuk memanipulasi gambar. Oke, selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya adalah kita membutuhkan atau membuat sebuah kelas, yang dimana kelasnya ini akan mendefinisikan untuk entry permainan yang menyimpan nama dan juga skor permainan. Oke, untuk 6 kelasnya itu kelas game entry, kelas salah kita di sini, kelas game entry. Nah, kemudian titik 2 kemudian kita enter. Nah, setelah di enter, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya
kelas ini kita butuhkan atau kita buat untuk mendefinisikan entry permainan. Ya, entry permainannya dan yang dimana akan menyimpan nama dan juga skor pemainnya. Nah, kita ingat nama dan juga skor pemain. Oleh karena itu, kita di sini buatkan inisialisasi objek. Nah, untuk menyimpan nama dan skor pemain tersebut. Nah, di sini untuk inisialisasi objek tersebut biasa kita kenal dengan fungsi def, fungsi init. Nah, jadi init ini adalah sebuah template untuk pembuatan kelas. Nah, jadi di sini kita ganti parameternya self. Nah, self inilah yang nantinya akan menginisialisasi setiap objek yang akan kita buat. Nah, ya, oke. Kemudian di sini ada name dan yang ketiga adalah score. Oke, score. Kemudian titik 2 ini kita hapus saja nonnya. Nah, kemudian kita kembalikan nilainya self name sama dengan name. Nah, begitu juga di sini self self score dengan score. Oke, selanjutnya beres. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi untuk mengembalikan nama pemainnya. Berarti di sini kita buat def. Misalnya nama fungsinya itu get underscore name. Sapu. Kemudian di sini kita masukkan parameternya self. Nah, kemudian titik 2, kemudian enter, dan kita kembalikan nama pemainnya. Nah, untuk kita return. Nah, setelah return nama pemainnya siapa? Nah, jadi di sini self dot underscore name. Jadi self titik underscore name. Nah, jadi di sini kita buat fungsi yang dimana memberikan skor pemainnya. Nah, jadi di sini kita copy saja ini. Kita kopikan ini. Kapan ujianmu? Oke, setelah itu kemudian kita gantikan di sini nama fungsinya. Nah, jadi di sini skor. Nah, kemudian di sini skor. Oke. Langsung lagi. Selanjutnya kita buat fungsi untuk mengembalikan representasi string dari objek yang nantinya dibuat untuk si game entry ini. Nah, jadi fungsinya di sini def str dengan parameternya self. Nah, kemudian di sini kita return. Nah, di sini kita return. Nah, karena di sini string, jadi di sini kita gunakan ada di sini format string, kemudian tanda petik 2. Nah, kemudian seperti ini. Lanjut lagi, kita buka kurung. Nah, kita buka kurung kurawal. Nah, kemudian kita isikan dengan si name-nya. Jadi self dot underscore name. Nah, jadi yang kedua nantinya kita masukkan dengan skornya. Jadi self underscore score. Jadi nah, kemudian kita buka kurung kurawal lagi.
Nah, selesai. Oke. Nah, setelah ini kelas pertama itu yang akan kita definisikan untuk entry permainan, yang dimana nantinya akan menyimpan nama dan skor pemainnya berhasil kita buat. Nah, dengan nama kelasnya adalah entry game entry. Nah, oke, sekarang yang kedua. Game entry-nya kan kita sudah buat. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kelas lagi. Nah, untuk papan skornya. Papan skornya itu dengan kapasitas maksimum dari si entry. Oke. Kelas dengan nama skor. Nah, kemudian titik 2. Kemudian kita bikin lagi fungsi. Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa setiap kita menggabung kelas itu pasti kita buat yang namanya itu fungsi. Nah, yang metode untuk inisialisasi atau dengan constructor init. Nah, itu yang berupa template. Dan bikin PT nih, Pak. Bikin PT. PT apa namanya? Tahu ya. Ada Reza Investor. Nah, jadi sini dev. Reza mau investor. Nah, jadi sini Ada muka sini logonya. Baik. Saya buat Febri aja digendong-gendong. yang putih bagus. Kalau ini gila tuh apa itu? Lihat ini kok apa ini? Ini yang bagus, yang putih dengan yang biru ini. Ini apa anjing? Tapi apa kita bahas gitu? Harus ada produk gagal tuh. Oh iya, cocok betul. Iya. Ya, supaya bisa dibandingkan. Kalau tidak bisa dibandingkan. Kemudian di sini kita lanjut lagi kapasitas. Nah, untuk kapasitinya di sini kita berikan dengan default 10. Nah, jadi di sini titik 2, kemudian kemudian di sini sekarang kita buat lagi inisialisasi objek. Nah, jadi self dot. Nah, di sini saya buat namanya board. Board itu sama dengan, jadi di sini non. Nah, di situ non kita kalikan dengan si capacity. Nah, kemudian self. Nah, jadi sini dengan n. Nah, kemudian kita buat fungsi untuk menambahkan entry baru, menambahkan entry baru ke papan skor, dan kemudian nanti akan menyortirnya berdasarkan skor tertinggi. Oke, berarti di sini kita buat fungsi yang mana namanya misalnya adalah add, dev add, kemudian parameternya itu self. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambah entry baru untuk papan skor dan menyortirnya berdasarkan papan skor tertinggi, yaitu dengan entry sini. Nah, 20.000 nih. Nah, kemudian di sini kita buatkan variabel untuk si skornya. Misal skor. Nah, kemudian sama dengan kita masukkan parameter entry-nya. Nah, kemudian di sini kita pakaikan dengan metode yang telah kita buat pada kelas game entry. Nah, kita ambil metode yang get score. Get. Nah, kemudian buka kurung. Oke. Kemudian kita berikan kosong, kemudian kita enter. Nah, kemudian yang kedua kita akan membuat sebuah pengkondisian sederhana. Nah, jadi misalnya di sini nama variabelnya itu saya beri dengan nama boot.
Nah, oke. Kemudian sama dengan, nah jadi sini kita masukkan ini self dot underscore n. Nah jadi self dot underscore n. Oke. Kondisinya adalah self underscore n, yang mana ini sama dengan 0, itu kurang dari atau lebih kecil dari len panjang atau len. Nah len itu len dari self dot underscore board. Nah jadi sini kita masuk ke self, Harusnya di situ saja. nah atau skornya itu Harusnya di situ saja. or, atau si skornya itu lebih besar dari self Kita bikin apanya nih? dot underscore. Agak kreatif. Nah yang mana self underscore boardnya itu kita ambil pada indeks yang ke 0, minus 1 dia. Oke, kemudian kita di sini kita pakaikan metode lagi yang telah kita definisikan pada kelas geometry, yakni get underscore self underscore score. Di sini kita titik get underscore. Nah, kemudian buka kurung, tutup kurung. Ini satu saja. Ada yang buka jam Nah, tadi. kemudian kita buat pengkondisian. Kemudian if kalau si good ini terpenuhi, nah kita masukkan lagi pengkondisian, berarti if self dot in nah selanjutnya y sama dengan self. Lihat sendiri di sini. Jadi kemudian kita berikan perulangan dengan while. Jika while y lebih besar daripada 0, n self dot underscore, yang mana itu indeksnya adalah j. Get underscore score. Nah kemudian untuk statementnya adalah self titik y sama dengan self Iya sekali. Oh siapa itu? indeksnya itu y kurang 1. Nah setelah itu kita berikan iterationnya, yakni y kurang sama dengan 1. Nah kita keluar dari perulangannya dan kita berikan di sini, ibaratkan kita return nilainya. Misalnya ada misalnya kecamatan atau Jadi sini misalnya
absen gitu, betul. Terus kayak kalau orang harus mikirkan, jangan begitu saja. Kalau misalnya nanti ke depan 1 bulan 2 bulan ada yang error, ada kontrak. Kayak juga kayak sekolah-sekolah. Nah, Apa cuma kasih absen delapan. I know you but you die. Bye-bye. Komutasi itu Apa? jadi kita bikin pindah dikasih pindah pokoknya. Dibantu cek juga ya. Apa tuh bilang anjir? Orang udah tahu. Cek mutasi. nah di sini kita return. Nah, kita buka tanda petik 1 untuk menuliskan simbol. Anjing kau. Yeah. My baby don't cry. Nah, kemudian kita join dengan str dari self underscore yang indeksnya itu ke J. Kemudian kita berikan for J in range. Nah, jadi untuk kelas yang kedua yakni yang akan mendefinisikan sebuah papan skor dengan kapasitas maksimum entry, yakni dengan nama kelasnya adalah scoreboard elaborasi kita buat. Oke, selanjutnya kita masuk ke, kita akan coba untuk menjalankan si file ini dengan isi codingannya seperti ini. Oke, kita menjalankannya bisa kita menggunakan langsung terminal dari Python. Kita bisa run. Pasti besok udah tanya. Sebentar. Orang. Sebelum buat ini belum. Sudah nggak bisa. Ini jadi 2 jam ini satu video nih kok. Baru lag lagi pak. Yang ada di VS Code ataupun kita juga bisa dengan menggunakan CMD. Nah, untuk saya menggunakan CMD. Nah, karena jujur apabila saya menjalankan langsung di sini akan terasa lama. Nah, tapi dengan menggunakan CMD itu akan menjadi lebih cepat. Oke. Caranya adalah kita klik ke CMD folder. Kita pergi ke sabar. Nah, kita masuk ke dalamnya. Nah, ini dia file yang akan kita coding tadi. Nah, yaitu game.py. Kemudian di sini bisa kita lihat pada bagian sini itu ada bar directory. Nah, kita arahkan kursor kita ke bar yang masih kosong di sini. Kemudian kita klik, lalu tinggal kita tuliskan cmd seperti ini, kemudian kita enter. Nah, ada orang pesan sama kita tuh, kita ada kayak satu barangnya. saya tahu. Bos begitu tuh. Begitu kalau orang-orang thrift. Iya anjing, harusnya begitu saja. Dia merek Begitu kalau orang thrift, jadi udah posting satu barang di. Tapi banyak yang percaya. Hah? Banyak yang percaya kan dari Reviewnya. Kan dari rating. Enggak, ada di rating kok. Ada bilang temanku kalau di Shopee katanya itu kayak kalau misalnya nggak ada barangnya satu tuh udah terifan. Dan sekarang di sini kita bisa lihat kita sudah masuk ke dalam CMD file yang kita. Nah, oke. Langsung di situ kita perbesar dulu.
Oke, langsung kita menjalankannya. Kita menggunakan dengan kode Python. Python seperti ini. Kemudian kita spasi. Niko, Ya, nama filenya itu tadi game.py. Game.py. Nah, single saja anjing gitu. Single saja berarti. Kalau jual dia saya pasar paning saya kurang jual. Iya, tidak boleh itu kan. Tapi sudah kita tahu dia ini. nah selanjutnya setelah ada game.py, kita enter. Kita langsung enter. Dapat. Oh my god. Apa ada yang saya bilang gitu? Dan ini hasilnya. Jika kosong seperti ini, nah ini menandakan bahwa program kita berhasil kita buat tanpa ada kesalahan sedikit pun ataupun error sedikit pun. Nah, oke, kita kembali ke VS Code-nya untuk melakukan codingan lagi. Codingan selanjutnya adalah apa? Nah, adalah ini. Adalah ini. Bahwa kita akan menyediakan juga sebuah desain user interface atau UI agar menu-menu yang nantinya ada pada game tersebut lebih nyaman dan mudah untuk kita pahami atau gunakan. Oke, untuk itu kita keluar dari blok si kelasnya ini, kemudian kita buatkan kelas baru lagi. Nah, terlebih dahulu itu kita buat yang namanya main function atau fungsi utama, main function. Nah, main functionnya itu dengan mengetikkan kode seperti ini. If underscore name, nah underscore, nah kemudian sama dengan dua kali, lalu kita buka petik dua stringnya, nah kemudian underscore main underscore, oke. Kemudian kita titik dua, nah kemudian yang dimana ini maksudnya itu adalah blok kode yang akan dieksekusi jika file ini dijalankan sebagai sprint utama. Oke. Nah, sekarang untuk statementnya itu kita buatkan variabel. Variabelnya adalah misalnya kita dengan beri nama itu root. Nah, isi dari root ini kita panggil si takinter. Nah, ini kita panggilkan TK. Nah, jadi di sini TK, kemudian dot TK dot Orang tua mau TK. Nah, jadi di sini kita akan membuat objek root untuk takinter. Nah, kemudian yang kedua kita buat lagi root. Rootnya ini sama dengan metode geometri. Kita akan mengatur window aplikasi game sederhana yang akan kita buat. Nah, jadi untuk ukurannya itu saya gunakan ukuran HD, yang mana ukuran HD itu kita tahu sendiri bahwa resolusinya itu adalah 1920 kali 1945. 1080. 1080. Ah, itu dia. Oke, untuk ukurannya ini tinggal disesuaikan saja jika sudah. Yang ketiga langsung kita masuk ke rootnya lagi nih. Root main. Nah, jadi maksudnya itu dengan metode main loop itu dengan loop utama atau berulang-ulang pada takinter untuk menjalankan aplikasi. Nah, jadi oke, kita langsung coba tes jalankan. Jalankan itu dengan menggunakan terminal command prompt. Dari sini kita ketik. Nah, Dia yang penting serigala depannya. Ini Hudi kemana ya? Oke. Hudiku. Setelah itu kemudian kita Anjing sekali cok. Udah sekali ini barang. Ini kan boleh. Saya belakangnya. Mana vape-mu? Mana vape kau tuh? Anjing.
Coba kita run Balik dari lagi Discord. masih nggak bisa masih. Ini kapan nih jam mau jual tuh? Letak tuh tuh? Bukan, botak. Letak tuh? Botak. Apa ya? 15 atau apa? R. Oh, salah Ada di sini foto guys. motormu? Kenapa di sini main? Coba. Ini kan. Jual. Nah, Sama jual kan? Kenapa dijual lagi? Jual dulu dong. Ini. Pokoknya saya motornya Pak. Jelek motornya Pak. Bisa bilang Reski mau jelek. bagus lah, tinggal diperbaiki sedikit. Sini gini. 5 juta bisa itu. Bisa balap tuh. Kita akhiri yang nunggu. Oh, di sini salah guys. Kalau itu lagu dik, cover pi. Siapa tuh? Mau picat malah tuh. Pagi sekerja. Gendong-gendong kau. Ah, selesai. Langsung bisa. Di jente dulu barangku. Kena di jente. Oke. Jente. Setelah itu, Terus dia temani kok. Dia udah berani sih. oke, dengan memanggil root Berarti editornya buka itu yang satu tuh. dengan 1920 kali 1080. Oke, Ini Bos. kita bisa jangka seperti ini. Nah, ini 1920. Nah, ini 1920 kali. Dan ini main loopnya akan membeli loop utama Twitter untuk menjalankan aplikasi. Nah, oke. Belum Setelah tutup, beres, JT. langsung saja Kita buka. kita perlu untuk membuat Yang tak buka sebuah tapi itu. kelas. Supaya Nah, pasti jadi yang kelas di ini kita sosal. nanti akan kita gunakan untuk mendefinisikan tidak mau mikir aplikasi Xcode kita depannya. dengan menggunakan Twitter. Sebentar dulu. Oke, untuk itu Tutup subscribe. ini kita close terlebih dahulu dan kita kembali ke Visual Studio Code kita. Sudah semua di laundry Nah, itu untuk pakaian membuat web. Yang kelasnya, pernah di karung-karung ini. Kau ambil Pak sekarang. Nah. Sip. jadi kita buat Nih cocok. di atasnya. Halo. Bagian apa? Nomornya Pi Abah. Nah, jadi untuk kelasnya Pertemuan? Yo. dewas itu namanya. Jadi untuk saya di sini Udah menggunakan kerja di jente itu, udah kerja di jente. score, Yo, kan paling bingung. board, Sekarang ya. kemudian titik 2. Nah, oke, seperti yang Baju dijelaskan pernah ketika waktu kita pas sedang tes. membuat sebuah kelas. Kan satu di rumah. Nah, metode yang paling pertama kita buat adalah tentukan sebuah if atau inisialisasi. Satu baju Nah, jawab dari banyak sini tuh. kita menggunakan underscore ini. Nah, kemudian if Iya. def Sini saja. Botak. underscore init. Botak. Apa ini? Nah, dengan parameternya itu self dan juga Ini jente seperti yang belakang bilang sini. tadi bahwa akan mendefinisikan Laptik ya laptik. aplikasi Xcode Kayak dengan Tkinter. Berarti di sini kita butuhkan yang ini tadi. Nah, jadi di sini kita butuhkan root. Nah, seperti ini. Kemudian titik 2. Lanjut, kemudian kita enter. Kemudian kita belikan nilainya. Nah, yang pertama itu self dot sangat berat itu. scoreboard so dengan Gue pas. Hah? nah Itu tadi apa pun itu? oke, selanjutnya kemudian nah untuk rootnya itu di sini nah kemudian di sini oke, selesai. Oke, yang ketiga yang kemudian kita akan mendefinisikan akan. Nah, jadi di aplikasi kita itu nanti akan tampil title atau judul di kiri atas. Nah, jadi di sini kita self.root kita menggunakan dengan metode title. Komen 2 kok begitu tak berbeda kecuali atas nama kita bukan sekepas itu. Nah, jadi dot title
Biarkan cinta tumbuh sebisanya. Misal di sini titelnya di sini saya berikan high. Apa yang minta Niko ini? Tukaran aja sama. High Perbaikan pada belakang ini yang bicara. high score game. Perbaikan pada belakang ini yang bicara. Nah, selanjutnya Binatang. bisa kita ulangi self.scoreboard sama dengan kelas scoreboard. Belakangnya tuh? Nah, ini maksudnya Tidak, itu ada adalah pecah. untuk membuat objek scoreboardnya. Kemudian pada bagian ini self.root sama dengan Tapi dengan root. ini. Ini maksudnya menyimpan referensi di objek Carikan yang dulu yang enter. Apa Dan kembali? yang bagian ini itu Dua. kita akan mengatur dulu dari Enggak, window bisa ini kau beli. Enggak, sejual ini dua sama Oke, dia. mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu hasil yang telah kita buat. Dulu. Nah, jadi untuk menjalankannya kita pakai CMD lagi. Saya bisa beli dulu juta. Kemudian ini, kemudian kita enter. Nah, Saya punya mobil lah. langsung muncul TK. TK itu titik enter. Coba Bapak nyala Febri sudah tentara. Muncul di kiri atas. Dari dia untuk di marketplace-nya. Aku dia mau. Marketplace Facebook tuh. Iko, Saya mulai gamenya. Iko, Berbayar gamenya. Iko. Dia Kok masih turnamen Free Fire kan kok? Hah? Masih turnamen Free Fire? Mira PUBG mo di? Enggak ada punya. Nah, bisa kita lihat di sini Dengan belum mereka. tampil judulnya. Nah, Oke. Oh, berarti solo squad. kita harus menginisialisasikan lagi di bagian kode ini. Di bagian kode ini tuh kita tambahkan Sudah. misalnya nama variabelnya itu untuk penyimpanan aplikasinya itu app. Kemudian sama dengan jadi di sini app sama dengan kita panggil scoreboard. Sewa di Glia, Nah, di kampung. Di rumah. membuat kita akan membuat instant untuk aplikasi scoreboard. Oke, kita panggil scoreboard. Lah bewa lah modelnya tuh. Oke, scoreboard. Anjing, Cok. Kasih cuma dua Nah. bermain sekali mejanya. Dan isiannya kita masukkan root. Nah, kita kembali, Hero ini tinggi kan? kita hapus. Ini rank tuh? Oke, sabar. Udah tahu kasih Yes, anjing ini. Halo. Wih, mati kode. Sudah selesai kok. Bisa main. itu dia. Brasilia. Yo, tadiku. Nah, kemudian sudah tampil di sini, kita lanjut lagi. Boom. Oke, berhasil sudah tampil. Nah, sekarang sudah berubah jadi export game. Kita close dulu, kemudian titel dari window aplikasi telah berhasil kita buat. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk memasangkan background. Nah, jadi agar supaya lebih terlihat realistis atau menarik. Nah, sepertinya contohnya seperti game-game pada umumnya. Nah, kita akan memasukkan background. Nah, untuk itu kita langsung enter saja.
Nah, kemudian kita lanjutkan untuk kode guna memasang background. Nah, jadi kita langsung self Satu dot sekenok. Satu jadi Nggak untuk tahu variabelnya anunya, Cok. terbebas Kontrol dari room. sini Turun lagi nih. Jangan tadi. Turun lagi nih. bg 19 di. Kalau lihat ide ini. Hari-hari. bg underscore image image Kontrol. Nih 11 Pro. kemudian kita panggil si Ini review. import image. Nah, kemudian kita kembali kemudian image kita gunakan metode open, lalu kita buka string kosong. Nah, nama file gambarnya itu berhubung gambarnya di sini kita belum kasih masukkan ke dalam satu folder yang sama dengan file game.py. Oleh karenanya kita harus terlebih dahulu mempunyai filenya. Kita masukkan dulu. Anggaplah kita masukkan backgroundnya ini saja, catur-catur. Oke, setelah itu setelah kita masukkan, langsung isikan nama file dan juga ekstensi gambarnya. Nah, kemudian kita tekan Ctrl. Nah, setelah itu kita coba run. Lanjut dulu kita run. Kita inisialisasikan kembali lagi self bg Kita suruh buat alat itu. Oke, tapi bukan pakai apa ya? Pakai CMD itu bukan itu? Tidak. Buat image. alat ya. Nah, kemudian tekannya itu Alat apa itu, Dik? kita Alat masukkan. itu ganti balon lampu di pemancar. Nah, kemudian Tapi harus sinari. apa itu Diki? Project ini. Situ ada. Iya, Dari Kak. PLN. Biar mau aku tahu. Ini kita kasih dikse. Oh, animasi nih. Simpel. Ngetrol jadi. Anjir. Self bg. Kok buka bukunya di Sitek itu? Nah, dulu Jangan codingan itu ini Kau maksudnya juga anjing. untuk Atau membuat nggak sampai gambar bikin ini? latar belakang Ini atau semua background saya. dengan Iya, menggunakan pillow. Nah, jadi sekarang kita gunakan lagi sebuah label. Nah, labelnya itu nanti akan membuat untuk menampilkan gambar latar belakang atau background yang kita definisikan di sini. Nah, berarti di sini kita buat self bg underscore label Apakah Nah, pernah aplikasi yang kita buat sama animasi? dengan tk. Adobe Illustrator. Dot. Beda. Nah, nama metodenya itu label. Nah, labelnya itu parameternya kita isikan dengan self dot root. Nah, setelah itu parameter keduanya itu kita masukkan image. Nah, image sama dengan Main terus anjing. Sana bawah anjing, serius ini. Ini kita buat dulu objeknya. bg. Begitu. Bukan di Adobe sih, Ji. Kalau Bukan Adobe dia bisa, Adobe. bisa, Ji. Memang bukan di Adobe. Kita buat dulu objeknya ini ada nyata-nyatanya barang nyata kita dikasih lihat ini gambar nih. Nah, kemudian Terus kita sini animasikan nih cara kerjanya. Gampangnya. Wis gampang.
tiga label, kemudian di sini place. Oke. Nah, dan di sini satu, kemudian di sini parameter kedua kita gunakan sebuah kode untuk mengatur posisi tingginya. Berarti di sini real height. Nah, real height ini kita samakan saja satu. Dahuripu Oke, seperti ini sudah beres. Kemudian kita coba dulu melihat hasil perubahannya, apakah benar atau tidak. Sudah terinisialisasi si gambar Hexcore itu menjadi background untuk aplikasi Hexcore. Nah, oke, kita CMD lagi, kemudian kita jalankan. Boom. Luar. Inilah background yang kita buat. Nah, untuk menjadi gambar latar belakang aplikasi kita. Oke, backgroundnya sudah beres. Sekarang kita keluar lagi, kita masuk ke VS Code-nya karena masih ada tahap selanjutnya lagi yang akan kita buatkan. Kurang lebih masih ada 20 menit. Nah, background-nya sekarang sudah beres. Selanjutnya kita membuatkan sebuah frame atau bingkai. Nah, yang dimana frame itu nantinya akan menjadi tempat untuk kita isikan berbagai macam inputan. Nah, inputan ini berupa nama pemilihnya siapa, skornya berapa, lalu kemudian kita sertakan dengan fitur yang telah kita sebutkan pada pendahuluan video tadi ini, yang dimana kita dapat menambahkan Xcore. Nah, dan juga kita menghapus Hexcore tersebut. Oke, jadi kita buat yang namanya adalah main atau bingkai utama. Nah, jadi di sini ya untuk kodenya yaitu self. Nah, jadi untuk variabelnya main underscore frame. Nah, sama dengan kita panggil si tkinternya tk, kemudian kita sesuaikan. Nah, berhubung di sini kita akan membuat frame, jadi di sini kita panggil adalah frame. Nah, ini dia frame. Nah, jadi untuk frame-nya itu kita masukkan ke dalam self.root untuk aplikasinya, kemudian kita berikan parameter kedua yaitu background dari frame tersebut. Nah, di sini bg kita berikan warna jadi light blue. Nah, light blue. Nah, setelah itu kita enter lagi dan kita inisialisasikan ulang si self.main underscore frame Jadi sini kita menggunakan metode place. Oke. Mana teman-teman kerja di sana? Nah, di sini kita atau sumbeksnya dengan rel x. Kemudian sini 0 kemudian kita sini kemudian sini rel width sama dengan 0,3,
kemudian tinggi rel nol koma. Nah, kemudian di sini bukan encor dengan n. Nah, batasnya itu sebanyak 5 pixel. Oke. Selanjutnya kita kembali ke CMD, kemudian kita jalankan. Oke, ada yang error. Line 62 in modul. Line 62. Jadi 62-nya itu di sini errornya. Selesai. Pokoknya ada dia titik-titik putih sih, ada kotak light blue. Sekarang kita tutup lagi dan kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini setelah kita berhasil membuat frame-nya, sekarang kita akan membuat label. Ya, label kita akan masukkan ke dalam frame yang telah kita buat tadi. Kita enter, kita berikan self, title, Jasongan bunganya mau title, diladani. label, sama dengan tag inter, tk, label, dimasukkan dengan self, main, kemudian parameter selanjutnya text, font, dengan kemudian kita panggil si tag interface yang kita import. Lihat sini tkf. Oke, selanjutnya tkf ini kita pakai metodenya font. tkf font, kemudian size, kemudian sini kita atur ukurannya. Nah, kemudian kita berikan lagi parameter selanjutnya yakni bg sama dengan kita inisialisasikan lagi. Dari sini kita bungkus dia label dengan ketentuannya. Kemana itu saudara? Pokoknya nih kok. Kirim barang dulu. Di mana? Chatting. Di mana?
pelabuhan kah? Jualan. Wih, kau tunggu Mi, kita sama-sama. Sedikit lagi nih. Mau bikin apa anjing? Sama dia Pak. Sini terus. Ya, udah ikut. Atau kopi Mi paling kah? Selesai dulu ini. Kan cuma di kita Pais Iya, tuh. iya, iya. Gimana? Ya. Gimana? Hah? Betul apa anjing? Di mana tuh? Oke, kita ke CMD, kemudian kita jalankan. Anjing error lagi, Pak. Dan cok, 1 jam nih kan? Apa? 1 jam. Iya, 1 jam. Kau sudah sejam, biar nih error, depan sih. Kau tinggal copy anunya usul. Ada kirimkan kau anunya file. Asal saya file, file Python-nya. Ya. Baru kau langsung paste saja. Kita lihat sudah berapa menit. Berapa menit ini? Oh, 1 jam. Sudah itu. Iya, sudah. Oke, langsung saja. Nah, tapi anunya, sectionnya nggak bagus nanti Diki. Carson. Ini saja langsung cepat. Kebiasaan. Ya, Mi. Nggak wajib dia ada section kayak ini. Wajib tuh. Wajib Pais. Kau lihat nah, sabu kan nah, keras. Nggak wajib dia ada section ini. Nggak wajib sih Pais. Nggak wajib. Kenapa kesini nih kau? Hah? Motor? Iya. Anjay. Sini. Wah, harus ada sequence. Yuk, di Padang. Hah? Uang? Ada sini, 10. Di Padang, ada setelur saja. 13. Yes. Ada pakai enggak, Beb? Ada. Bisa tethering kau saudara. Aman. Iya, video animasi. Gempos kan yang minta saya sketsanya. Kami baru udah well. Semua tas ini bagus. Tas mini Pais? Mana? Tas mini? Tas mini? Dik tas mini? Dik. Tasmu? Sini, let's go. Ada pagar. Ada pagar. Ah, yang error ini. Ada kuningan lengkapnya kan ini? Oke, yuk. Nah, jadi ini pastikan berhasil. Soalnya kita kuningkan pada bagian itu. Oke, pada kita keluar lagi dulu dan kita masuk lagi ke tahap berikutnya.
Udah enggak? Assalamualaikum. Siapa mau kau itu mas bro? Mau keluar kemana? Jemput kali. Makan, makan kah? Sudah makan? Anti, bungkus di, jemput kali. Dan di bundaran Bandung, bundaran Bandung yang di Polsek. Assalamualaikum. Nah, selanjutnya kita kalau pertama ini kita akan membuat label untuk menginput skor pemainnya. Nah, jadi ini kita akan begini. Oke. Self.score label. Nah, sama dengan tk.label self.mainFrame, kemudian teks skor pemain. Nah, itu teks skor pemain. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita menambahkan button. Nah, jadi di sini tuh. Nah, buttonnya ini berbagai macam, yaitu misalnya tambah skor, kemudian lihat skor tinggi, nah kemudian selanjutnya di sini di sini kita bikin tambah skor. Nah, kemudian selanjutnya itu kita bikin button untuk melihat skor tinggi. Nah, kemudian selanjutnya itu kita bikin button lagi untuk menghapus papan skor. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita buat lagi fungsi baru yaitu add score. Nah, jadi di sini itu untuk menambahkan skor baru. Nah, jadi di sini invalid input. Kemudian di sini ada skor harus berupa angka berapa. Nah, di sini tuh kita buat lagi pesan skor berhasil ditambahkan. Nah, di sini dengan memasukkan entry. Kemudian di sini invalid input. Nama dan skor tidak boleh kosong. Nah, ini kalau tidak memasukkan apa-apa. Nah, oke. Selanjutnya kita masukkan view lagi untuk melihat skor. Nah, jadi di sini tuh view-nya kita melihat skor tertinggi dan kita bisa lagi melihat skor. Tapi kalau misalnya tidak ada skor tertingginya itu tulisan di sini skor belum ada yang tercatat begitu. Nah, untuk selanjutnya sini kita akan melihat skornya. Berhasil papan skor telah dihapus. Nah, itu untuk menghapusnya di sini. Oke. Nah, kemudian kita coba run melalui file. Sini kita tuliskan. Oke, kemudian di sini kita tulis. Nah,
Oke, di sini sudah kita bisa menambahkan nama pemain, misalnya terus di sini skornya itu anggaplah 900. Nah, di sini kita bisa tambah skor. Dan di sini muncul sebuah pop-up yaitu skor Valdi 900 berhasil ditambahkan. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat skor tertinggi. Nah, di sini skor tertingginya itu 900. Kemudian bisa kita hapus papan skor. Nah, oke. Kemudian kita lihat lagi skor tertingginya dan tidak ada skor yang tercatat karena sudah dihapus. Baik, begitu saja video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.